Hai pemain satu, siap hadapi tantangan ini? Masuki Valorant dan main sebagai salah satu agen global dari penjuru dunia. Gabungkan FPS, kekuatan supernatural, dan ratusan strategi taktis. Persiapkan tim yang kuat dan habisi lawan. Dalam laga FPS taktis tiada dua. Makin dalam pemahamanmu, makin seru permainanmu. 2 tim, 5 pemain per tim, 13 ronde menuju kemenangan, 1 nyawa per ronde. Pertahankan dan serang lokasi. Kumpulkan uang di sepanjang pertandingan, gunakan untuk membeli senjata, perisai, atau ability. Teman akan selalu melindungimu. Untuk merebut kemenangan, pemain harus bekerja sama. Dan bermain bersama teman adalah pilihan terbaik untuk bersenang-senang. Dan berkoordinasi dengan kompak untuk menghabisi tim lawan. Rekan tim dan kerja sama tim adalah pilar Valorant. Peran apapun sama pentingnya dalam mengantarkan tim menuju kemenangan. Tunjukkan keahlianmu. Jika merasa yakin dengan keahlianmu, jika sinergimu solid dengan semua rekan tim, tak peduli bersama siapa kamu bermain, sistem rank hadir untuk pemain sepertimu. Rank di Valorant terdiri dari berbagai tier. Memenangkan pertandingan atau bermain luar biasa baik, membawa pemain menaiki tangga rank, menggapai puncak mode kompetitif tingkat tinggi ini. Saya pasti bisa, saya bisa, saya bisa. Saya pasti bisa, saya bisa, saya bisa. Saya percaya saya bisa mencapai impian, saya bisa mengambil tindakan, saya bisa bangkit dari kegagalan, saya bisa. Saya bisa dengan doa, saya bisa dengan usaha, saya harus bisa untuk
Bisa kita mulai. Oke, siap. Bagaimana? Bisa kita mulai kegiatan kita? Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena hidayah dan limpahan karunia-Nya kita bisa berkumpul di kegiatan Zoom PPW, pelatihan peningkatan wawasan spesial Upah Muda dengan judul Pancasila sebagai Dasar Negara. Tidak lupa juga kita memberikan sholawat serta salam kepada Nabi dan Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada yang terhormat ibu-ibu dan bapak serta saudara-saudari sekalian yang telah berkenan hadir, yang saya hormati, saya selaku pembawa acara, izinkanlah saya untuk membacakan susunan acara pada kegiatan siang hingga sore hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, lalu ada pembacaan ayat suci Al-Quran atau tilawah, lalu ada mendengarkan lagu Indonesia Raya dan Mars PKS, lalu materi, tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutupan. Demikian beberapa serangkaian acara PPW pada siang hari ini. Sebelum kita masuk pada acara berikutnya, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, acara dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Arin. Coba sebentar. Sudah ada. Monggo, silahkan Mbak Ananda Arin. Bisa di-unmute. Menghilang, Ustaz. Saya wakili ya. Ya, monggo. Ayo, kamu ngaji Al-Qasyi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون صدق الله العظيم. Demikian tadi pembacaan ayat suci Al-Quran oleh abinya Ananda Arin. Dan semoga Allah senantiasa memberikan pahala bagi pembaca yang membaca dan yang telah mendengarkan. Amin, amin ya robbal alamin. Berikutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars PKS. Apabila tampak semua dalam keadaan duduk siap. Dipersilakan untuk mulai. Marilah kita terus berjuang dalam Bhinneka Tunggal Ika, merajut harmoni bangsa dalam semangat untuk berkhidmat menuju cita-cita dan mulia bagai cahaya dalam kegelapan menyambut datangnya harapan.
kasih. Untuk acara selanjutnya, acara inti yang diisi dengan materi ceramah oleh Ustadz Bapak Haji Ahdiyat Sabril Ulum, Eskom MM, anggota DPRD PKS Kota Malang. Kepada Ustadz Bapak Haji Ahdiyat Sabril Ulum, kami persilahkan. Ya, sebelumnya akan kami bacakan kurikulum vitae dari beliau. Beliau ada bernama Haji Ahdiyat Sabril Ulum Eskom MM. Alamatnya Jalan Danau Limboto Timur A5 I18 Saujajar. Nomor HP-nya 085631122235. Pekerjaan adalah anggota DPRD Kota Malang, Komisi B Perekonomian. Pendidikan beliau adalah S1 Ilmu Komputer IST Palapa Malang, lulus tahun 2008, S2 Magister Manajemen UMM, lulus 2015, dan saat ini sedang melanjutkan di S3 Ilmu Lingkungan Hidup. Hobi beliau adalah olahraga, lari, futsal, renang, sepeda, naik gunung. Moto hidup, menjadi manusia yang bermanfaat. Kepada Ustadz, monggo, saya persilahkan. Belum keluar suaranya, Ustadz. Suaranya belum keluar. Belum keluar, Ustaz. Tes 1, 2, 3. Ya, monggo, silahkan bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Alhamdulillah, yang kami hormati teman-teman sekalian. Ngapunten, ini suaranya rame ya. Bentar. Ada suaranya anak-anak. Baik, teman-teman sekalian, di kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan tentang materi pelatihan peningkatan wawasan UPA Muda, yaitu dengan tema Pancasila sebagai dasar negara. Ini slide-nya mungkin dari ini ya, host ya, Mbak Tia ya, bisa dibantu ya. Ada beberapa slide yang perlu kita pahami bersama, mudah-mudahan bisa ini dia tujuan pelatihan peningkatan wawasan kita. Ya. Yang pertama, kita bisa mengetahui kronologis lahirnya Pancasila dan memahami Pancasila sebagai falsafah hidup dan cita-cita moral bangsa. Jadi di sini kita akan banyak bercerita tentang sebenarnya Pancasila itu lahirnya seperti apa, dan Pancasila sebagai dasar negara dan Pancasila sebagai falsafah hidup dan cita-cita moral bangsa. Kok bisa seperti itu? Lanjut. Jadi untuk mencapai ke Pancasila kita perlu paham juga ada 3 era Pancasila sebelum lahir, pada saat lahirnya Pancasila, dan setelah Pancasila lahir itu seperti apa. Lanjut. Jadi sebelum Pancasila lahir itu asal usulnya dari ini ya, kedatangan tentara Jepang ke Indonesia. Lanjut lagi. Nah, ini dia. Jadi
tentara Jepang di sini punya keinginan yang kuat ya untuk mendirikan persemakmuran Asia Timur Raya dengan cara menyerang Pearl Harbor Attack ya. Mungkin teman-teman sekalian di sini pernah menonton filmnya Pearl Harbor Attack, bahwa pangkalan Amerika yang di Hawaii itu diserang oleh tentara Jepang lewat masukan udaranya. Jadi ini menunjukkan memang tentara Jepang ingin menguasai Asia Timur Raya. Jadi di tahun 1942 ini kemenangan Jepang di Pearl Harbor dan tempat lainnya mendorong Jepang melebarkan sayapnya ke Asia Tenggara. Jepang ingin mengalahkan AS dan sekutu-sekutunya, yakni Inggris, Belanda, dan Australia. Lanjut, jadi peristiwa Pearl Harbor ini menandakan Perang Dunia Kedua, Bapak dan Ibu sekalian. Bagaimana Jepang bisa masuk ke Indonesia? Tanggal 11 Januari 1942, Jepang pertama kali datang ke Indonesia lewat Tarakan, Kalimantan Timur. Terus berlanjut tanggal 24 Januari masuk ke Balikpapan, 29 Januari Pontianak dikuasai, 3 Februari Samarinda, 10 Februari Banjarmasin, terus ya 14 Februari ke Palembang, 1 Maret ke Banten, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. 5 Maret, Jepang berhasil merebut Batavia dari Hindia Belanda. Dan 8 Maret, penyerahan Angkatan Perang Hindia Belanda kepada Jepang. Jadi, peralihan kekuasaan ini ditandai dengan ditandatanganinya Perjanjian Kalijati antara Jenderal Terporten dengan Letnan Jenderal Hitoshi Imamura. Jadi, tanggal 8 Maret ya. Jadi resmi Belanda diambil alih kekuasaannya oleh tentara Jepang dan secara resmi Jepang menjajah Indonesia. Lanjut. Ini kita masih bicara tentang sebelum lahirnya Pancasila, teman-teman sekalian. Kedatangan Jepang ke Indonesia disambut dengan gembira ya, oleh rakyat Indonesia. Kedatangan Jepang disambut baik karena Jepang dianggap telah membebaskan Indonesia dari belenggu pemerintahan Hindia Belanda pada saat itu. Dan catatan yang kedua, sebelum bala tentara Jepang mendarat di Indonesia, selama beberapa bulan Radio Tokyo telah mendengung-dengungkan propaganda bahwa mereka akan membebaskan rakyat Indonesia dari belenggu penjajah Belanda. Yang ketiga, Jepang mengenalkan diri sebagai saudara tua, yaitu saudara tua bangsa Indonesia karena sama-sama dari benua Asia. Lanjut. Juga masih sebelum Pancasila lahir, menjelang kekalahan Jepang, kita loncati ya dari 1942 ke 1944. Jadi Jepang itu menjajah kira-kira 3,5 tahun dengan romusannya, luar biasa penderitaan rakyat Indonesia. Kita lewati, ada 60 slide ya. Mudah-mudahan teman-teman sekalian bisa paham dengan lahirnya Pancasila. Kita langsung ke kekalahan Jepang di tahun 1944 tadi ya. Sejarah Pancasila bermula dari kekalahan Jepang pada Perang Pasifik. Mereka kemudian berusaha mendapatkan hati masyarakat dengan menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia. Dalam rangka meyakinkan janji kemerdekaan tersebut, pada tanggal 29 April 1945 dibentuklah BPU PKI. Dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbi Kyosakai. Jadi badan ini beranggotakan 60 tokoh yang merupakan perwakilan dari seluruh wilayah Indonesia dan beberapa perwakilan Jepang. Kalau ketambahan perwakilan Jepang ada 7 orang, tapi pasif sifatnya. Dan 60 tokoh ini di slide berikutnya. Nah, ini dia. Jadi BPU PKI didirikan oleh Jepang sendiri 29 April 1945, ya, resmi dibentuk di situ di tanggal 29 April. Sekarang juga April ya, sekarang juga ya. Cuman sekarang tanggal 17. Ini tanggal 29 April BPU PKI dibentuk. Orang-orangnya orang-orang yang top ya, diketuai oleh Rajiman Weddiodiningrat, ada ketua mudanya RP Suroso,
Ada juga Ketua Muda dari Jepang, Ichibang Bangasai Yoshio. Anggotanya ada juga Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, ada juga Baswedan, dan lain sebagainya, sampai 60 orang-orang yang memang perwakilan dari daerahnya masing-masing. Lanjut. BPUPKI berperan dalam mengkaji dan menelaah pendapat-pendapat yang diajukan dalam sidang BPUPKI yang kemudian dibahas dan ditanggapi oleh para anggota lainnya. Ini anggotanya 67 ditambah 7 orang dari Jepang, ya, bertugasnya mengawasi. Terus anggota BPUPKI merupakan tokoh bangsa Indonesia, orang-orang terpilih dan mewakili seluruh wilayah Indonesia, suku bangsa, golongan agama maupun golongan kebangsaan pada masa itu. Lanjut. Tujuan dibentuknya BPUPKI, ya, untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal yang berkaitan dengan pembentukan negara Indonesia. Salah satunya ialah merumuskan dasar negara yang akan diaplikasikan pasca kemerdekaan bangsa. Jadi tujuannya ya merumuskan dasar negara yang akan kita bahas, yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Lanjut. Jadi ini merupakan tugas dan tanggung jawab BPUPKI, ya teman-teman. Membahas dan menyusun rancangan dasar negara Indonesia, merancang falsafah dan dasar negara Indonesia, menetapkan undang-undang dasar negara Indonesia, membentuk panitia 9 untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Jadi memang kalau syarat-syarat negara merdeka, salah satu syaratnya harus punya dasar negara. Lanjut. Ada 2 masa sidang BPUPKI, ya. Masa sidang yang pertama itu tanggal 29 Mei sampai 1 Juni. Jadi sekitar 4 hari, ya. 29, 30, 31 dan 1 Juni. Yaitu membahas perumusan dasar negara Indonesia, yaitu perumusan Pancasila dan menghasilkan rancangan berupa Piagam Jakarta. Sidang yang kedua antara tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 membahas rancangan atau RUU atau UUD 1945 dengan membentuk pula panitia perancang UUD yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Kita bahas satu persatu masa sidangnya. Lanjut. Jadi sidang pertama BPUPKI tanggal 29 Mei di gedung Cho Sangiin atau sekarang disebut Gedung Pancasila, ya. Pada zaman Belanda gedung tersebut merupakan gedung Volksraad atau perwakilan rakyat. Sidang pertama BPUPKI antara 29 Mei sampai 1 Juni, para anggota sidang BPUPKI membahas mengenai tema dasar negara dan menghasilkan rancangan berupa Piagam Jakarta. Nanti kita ketahui perbedaan antara Pancasila hasil dari Piagam Jakarta dan Pancasila hasil dari 18 Agustus itu ada perbedaan, ya, teman-teman sekalian. Lanjut. Dasar negara perlu dirumuskan karena dasar negara inilah yang akan menjadi falsafah hidup, sumber hukum, cita-cita bangsa, dan tujuan negara. Intinya, apabila sebuah negara sudah memiliki dasar negara, kehidupan negara tersebut akan damai, tenang, aman, tentram, dan sejahtera. Yang bisa diibaratkan rumah yang harus mempunyai fondasi atau dasar agar tetap kokoh. Teman-teman sekalian, kalau kita lihat kerajaan-kerajaan, ya, atau misalkan di zaman Fir'aun, mungkin belum ada dasar negaranya sehingga pada saat itu raja yang dinamakan Fir'aun itu cenderung semena-mena, bahkan sampai mengaku dirinya sebagai Tuhan. Maka dari itu dasar negara ini diperlukan agar hal-hal atau kejadian semacam itu tidak terjadi. Lanjut. Jadi ada di sidang pertama BPUPKI ada 3 tokoh pengusul dasar negara, ya. Ini anggota BPUPKI yang 60 orang, ada 3 orang yang mengusulkan dasar negara. Yang pertama adalah Muhammad Yamin. Beliau berpidato pada tanggal 29 Mei 1945, dilanjutkan 31 Mei 1945 Dr. Supomo, dan yang terakhir Insinyur Soekarno 1 Juni 1945
beliau juga berpidato mengusulkan dasar negara. Apa saja yang diusulkan? Lanjut. Jadi Pak Muhammad Yamin ini mengusulkan rancangan dasar negara Indonesia ya, pada sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945. Salah satu secara lisan beliau menyampaikan ada 5 dasar, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan sosial. Tetapi secara tertulis seperti ini ya, 5 poinnya: ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan persatuan Indonesia, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan terakhir keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi ini mirip sekali dengan Pancasila yang sekarang, hanya beberapa poin saja berbeda ya kata-katanya, itu sila kedua. Lanjut. Pengusul dasar negara yang kedua, Profesor Dr. Supomo SH. Beliau berpidato lagi di sidang BPUPKI 31 Mei 1945. Jadi ada 5 butir usulan dari beliau, yang intinya adalah persatuan, yang poin selanjutnya kekeluargaan, poin selanjutnya keseimbangan lahir dan batin, poin selanjutnya musyawarah, dan terakhir keadilan rakyat. Jadi ini tokoh kedua yang mengusulkan dasar negara. Dan yang ketiga, lanjut. Ini tokoh pengusul dasar negara 1 Juni 1945. Ya, 1 Juni sekarang dijadikan sebagai hari lahirnya Pancasila, ya teman-teman sekalian. Ya ini sejarahnya ini, karena Pak Soekarno, ya Bapak Proklamator kita, berpidato di sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Beliau mengusulkan tentang dasar negara. Ada 5 dasar negara yang beliau usulkan. Yang pertama, kebangsaan Indonesia. Yang poin selanjutnya adalah peri kemanusiaan atau internasionalisme. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang terakhir, ketuhanan yang berkebudayaan. Jadi Pak Soekarno menjadi presiden pertama RI yang mengusulkan 5 dasar negara Indonesia yang disebut dengan istilah Pancasila. Istilah Pancasila sendiri dilontarkan di pidato Pak Soekarno di tanggal 1 Juni 1945, yang artinya panca itu 5, sila yang dimaksud adalah asas atau dasar. Jadi ada 5 dasar. 5 dasar negara Indonesia. Mudah-mudahan teman-teman paham ya alur ceritanya. Lanjut mungkin. Jadi seusai sidang pertama BPUPKI, sejumlah anggota BPUPKI mengadakan pertemuan untuk membicarakan langkah berikutnya, yang kemudian terbentuk 2 panitia kecil, ya, panitia 8 dan juga panitia 9. Ya, ada 2 panitia di sini. Panitia ke-1 beranggotakan 8 orang, tugasnya mengumpulkan berbagai usulan para anggota untuk kemudian dibahas pada sidang berikutnya. Sementara panitia kedua beranggotakan 9 orang, bertugas menyusun pembukaan hukum dasar. Lanjut. Jadi di sini dari kepanitiaan yang panitia 8 dan 9 ini terdapat 5 orang yang merangkap di 2 kepanitiaan sekaligus, yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, Kiai Haji Wahid Hasyim, Muhammad Hatta, dan Maramis. Lanjut. Ini panitia 8, alhamdulillah menyelesaikan beberapa usulan-usulan yang memang ditampung dari anggota-anggota BPUPKI. Ada 9 pokok pikiran yang diusulkan panitia 8 BPUPKI, yaitu usulan yang meminta Indonesia merdeka selekas-lekasnya, usulan yang meminta mengenai dasar negara, usulan yang meminta mengenai soal unikasi atau federasi, ada juga bentuk negara dan kepala negara, warga negara, daerah, agama dan negara, pembelaan dan keuangan. Jadi diusulkan semuanya. Lanjut. Untuk pekerjaan panitia 9 sendiri, yaitu
pada tanggal 22 Juni 1945, tokoh-tokoh BPU PKI yang diberi nama Panitia 9 mengadakan pertemuan untuk membahas pidato serta usul-usul mengenai dasar negara yang telah dikemukakan dalam sidang-sidang BPU PKI. Ini tanggal 22 Juni ya, setelah tadi 1 Juni lanjut ke 22 Juni. Mereka rapat lagi. Oke, lanjut. Panitia 9 BPU PKI tanggal 22 Juni 1945. Diskusi ini berlangsung alot ketika membahas bagaimana relasi agama dan negara. Bagaimana juga yang tergambar dalam sidang BPU PKI. Beberapa anggota BPU PKI menghendaki bahwa dasar negara Indonesia harus berlandaskan Islam, mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim. Sementara itu, sebagian kelompok lain menolak menjadikan agama, dalam hal ini Islam, sebagai dasar negara. Lanjut. Ini ya, lahirnya Piagam Jakarta tetap di hari yang sama, 22 Juni 1945, dengan mengacu pada seluruh masukan para anggota BPU PKI, terutama Presiden Soekarno yang secara gamblang menjelaskan dasar negara. Akhirnya disepakati rancangan asas atau dasar negara Indonesia Merdeka, yang diberi nama oleh Soekarno sebagai Mukadimah, Muhammad Yamin menyebutnya sebagai Piagam Jakarta. Teman-teman bisa diperhatikan ini ya, hasil dari Panitia 9, kalau kita lihat di gambar Piagam Jakartanya, ya, yang ada garis tebalnya di Piagam Jakarta itu sila pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, ini yang membedakan antara Pancasila yang lahir ya 22 Juni dengan 18 Agustus nanti. Ini nanti akan dihapus ya. Lanjut. Hasil keputusan Panitia 9 ini kemudian dilaporkan ke hadapan seluruh anggota BPU PKI pada 22 Juni 1945. Panitia 9 mengumumkan kesepakatan yang dihasilkan. Balik lagi. Oke, hasilnya adalah Piagam Jakarta atau Jakarta Charter yang nantinya menjadi rumusan untuk dasar negara. Oke, lanjut. Jadi Piagam Jakarta terdiri dari 4 paragraf yang nantinya digunakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di paragraf keempat terkandung 5 poin yang merupakan cikal bakal Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, yakni 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini Piagam Jakarta, teman-teman kalian. Lanjut. Lanjut. Oke, sidang kedua BPU PKI. Seperti ini, 10 sampai 17 Juli 1945, BPU PKI kembali menggelar sidang resmi untuk kedua kalinya yang dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 17 Juli di tempat Gedung Pancasila ya, Jakarta Pusat. Apa yang dihasilkan? Next. Ya, lanjut. Di sidang kedua ini menghasilkan rancangan undang-undang dasar, rancangan bentuk negara, wilayah negara dan kewarganegaraan, susunan pemerintahan, unitarisme dan federalisme. Ya, lanjut. Salah satu isi batang tubuh Undang-Undang Dasar, wilayah negara Indonesia adalah sama dengan bekas wilayah Hindia Belanda dahulu, ditambah dengan Malaya, Borneo Utara, sekarang adalah wilayah Sabah atau wilayah Sarawak di negara Malaysia, serta wilayah Brunei Darussalam. Ada juga masuk Papua, Timor Portugis, sekarang wilayah Timor Leste, dan juga pulau-pulau di sekitarnya. Ada juga bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan, ini yang dihasilkan oleh sidang BPU PKI yang kedua. Pemerintahan Indonesia adalah Republik, bendera nasional Indonesia adalah Sangsaka Merah Putih, dan bahasa nasional Indonesia adalah bahasa Indonesia. Lanjut.
Pada tanggal 6 Agustus 1945, teman-teman sekalian, ketika para pemimpin Indonesia sedang sibuk mempersiapkan kemerdekaan, yang menurut skenario Jepang, secara tiba-tiba terjadi perubahan peta politik dunia. Salah satu penyebab terjadinya perubahan peta politik dunia adalah takluknya Jepang terhadap sekutu. Karena ini Perang Dunia Kedua masih terus berlangsung, ya, teman-teman, dari 1942 ketika awal pertama kali Jepang menang, ketika menyerang Pearl Harbor Amerika. Ini sekarang dibalik, ya. Tahun 1945, tepatnya di 6 Agustus, kota Hiroshima dibom atom, ya, bom atom. Tanggal 6 Agustus. Lanjut. Ya, lanjut. Halo? Lanjut, bisa dilanjut? Nah, ini dia. Tanggal 7 Agustus, BPU PKI dibubarkan. BPU PKI dibubarkan sehari setelah peristiwa pemboman Hiroshima, 7 Agustus, pemerintah pendudukan Jepang di Jakarta mengeluarkan maklimat yang berisi: 1. Pertengahan Agustus 1945 akan dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan bagi Indonesia atau PPKI. 2. Panitia itu rencananya akan dilantik 18 Agustus 1945, mulai bersidang 19 Agustus 1945, dan direncanakan 24 Agustus 1945 Indonesia merdeka. Ini rencananya Jepang seperti ini, teman-teman sekalian. Lanjut. Ternyata tanggal 9 Agustus Nagasaki juga dibom, ya. 9 Agustus Nagasaki juga dibom. Jatuhnya bom di Hiroshima belum membuat Jepang takluk. Amerika dan sekutunya akhirnya menjatuhkan bom lagi di Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945 yang meluluhlantakkan kota tersebut sehingga menjadikan kekuatan Jepang semakin lemah. Nah, lanjut lagi. Tadi BPU PKI sudah dibubarkan, dibentuk badan baru, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, PPKI, tanggal 9 Agustus 1945. Jadi diresmikan oleh Jenderal Terauchi di kota Ho Chi Minh, Vietnam, mendatangkan 3 tokoh dari Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Rajiman Wedyo Diningrat. Pada saat itu, Terauchi juga memberikan pidato singkat mengenai pemerintah Jepang yang memutuskan untuk memberikan hadiah kemerdekaan kepada Indonesia. Lalu keesokan harinya, ketiga tokoh tersebut kembali ke Indonesia. Lanjut. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbi Inkai. Ya, PPKI diketuai oleh Insinyur Soekarno dan beranggotakan 21 orang yang terdiri dari berbagai etnis di Indonesia, yaitu 12 wakil dari Jawa, 3 wakil dari Sumatera, 2 wakil dari Sulawesi, 1 wakil dari Kalimantan, 1 wakil dari Sunda Kecil, 1 wakil dari Maluku, dan 1 wakil dari golongan penduduk Cina. Jadi merata, teman-teman sekalian. Lanjut. Tugasnya apa? Meresmikan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, melanjutkan hasil kerja BPU PKI seperti memindahkan kekuasaan dari pihak pemerintah Jepang kepada pemerintah Indonesia. Lalu mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan ketatanegaraan Indonesia yang baru. Lanjut. Jepang menyerah kepada sekutu. Ya, baru tanggal 14 Agustus setelah dibom tadi, ya, Hiroshima dan Nagasaki, Jepang benar-benar menyerah tanpa syarat pada sekutu yang dimaksud ya Amerika, Belanda, Inggris. PPKI belum menjalankan tugas, situasi Indonesia semakin memanas seiring dengan dibomnya Nagasaki dan Hiroshima, sehingga pada 14 Agustus 1945 Jepang menyerah pada sekutu. Dan ini terjadi kekosongan kekuasaan. 14 Agustus, ya, sebelum Jepang menyerahkan kepada kekuasaannya kepada sekutu, ya, Belanda dalam hal ini, itu terjadi kekosongan kekuasaan atau status quo. Lanjut. Tanggal 15 benar-benar Jepang menyerah, ya.
tanpa syarat pada sekutu, Kaisar Hirohito tampil di radio nasional pertama kalinya, mengumumkan Jepang menyerah demi menciptakan perdamaian besar bagi generasi mendatang. Dampak Jepang menyerah tanpa syarat pada sekutu adalah terjadinya kekosongan kekuasaan di Indonesia. Artinya, tidak ada pemerintahan yang berkuasa di Indonesia. Golongan muda yang mendengar berita kekalahan Jepang dari radio luar negeri merasa situasi tersebut merupakan kesempatan baik bagi bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Lanjut di tanggal 16 Agustus 1945 ada peristiwa Rengas Dengklok ya, di mana Insinyur Soekarno atau golongan tua yang termasuk golongan tua dan Muhammad Hatta diculik ya ke Rengas Dengklok karena golongan muda memang berinisiatif, inilah saatnya untuk Indonesia merdeka. Jadi tidak menunggu pemberian Jepang maksudnya ya. Karena kan sebelumnya Jepang sudah merencanakan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Pada saat status quo, ternyata teman-teman pemuda Indonesia pada saat itu mengambil kesempatan bahwa ini adalah saat yang tepat dengan cara menculik ya Presiden Soekarno dan Muhammad Hatta untuk bisa bernegosiasi untuk menyegerakan kemerdekaan Indonesia. Lanjut. Akhirnya di tanggal 17 Agustus ya proklamasi kemerdekaan itu terjadi. Teksnya seperti ini, proklamasi ya, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 1945 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Lanjut. Nah, ini dia tanggal 18 teman-teman sekalian, keesokan harinya ketika proklamasi kemerdekaan telah dibacakan, Indonesia itu masih belum memiliki dasar negara. Masih dibahas ya sebelum-sebelumnya. Oleh karenanya pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI mengadakan sidang yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Jadi ini grafiknya di sini. Seperti apa yang sudah kita paparkan sebelumnya. Lanjut. Sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 berlangsung dengan lancar dan menghasilkan keputusan sebagai berikut. Mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, memilih Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. Dan yang ketiga, membentuk sebuah Komite Nasional Indonesia Pusat KNIP untuk membantu Presiden. Dan tonggak sejarah 18 Agustus ada perubahan di sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Lanjut, slide berikutnya. Jadi sebelum pengesahan UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus sudah dirumuskan Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945 yang isinya hampir sama dengan Pancasila yang ada saat ini. Hanya saja sila pertama berbunyi ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Karena ada keberatan dari para tokoh bagian timur, maka Muhammad Hatta mengusulkan agar sila itu diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Jadi ceritanya seperti itu teman-teman sekalian tentang perjalanan dasar negara kita yaitu Pancasila. Lanjut. Implementasi Pancasila sebagai dasar negara. Yang jelas ketika sudah ada dasar negara, ini diharapkan menjadi pengakuan ya, pemenuhan dan perlindungan terhadap HAM, pembagian dan pembatasan kekuasaan, penghormatan dan penegakan hukum, penghormatan dan pelaksanaan putusan kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka. Lanjut. Jadi kedudukan Pancasila ya, ini dasar negaranya disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945, otomatis juga menjadi way of life ya, pandangan hidup bangsa dan ideologi bangsa. Lanjut.
Kedudukan Pancasila lagi, kedudukan Pancasila yang pertama dan utama adalah sebagai dasar negara. Apabila dasar negara dihubungkan dengan pola pikir bangsa Indonesia, maka dapat disebut sebagai ideologi bangsa. Apabila dasar negara dihubungkan dengan pegangan, pedoman, arahan, petunjuk hidup bangsa, maka jadilah pandangan hidup bangsa atau way of life bangsa Indonesia. Lanjut. Pancasila juga sebagai dasar pemersatu, teman-teman sekalian, dengan prosesnya yang tadi ya, BPUPKI hingga PPKI dan seterusnya. Lanjut. Ada 3 tantangan, teman-teman sekalian. Kita yang berpartai perlu mengetahui ini ya. Di PKS harus tahu ini tantangan Pancasila lahir. Setelah Pancasila lahir ya, apa sih tantangannya? Yang pertama, tantangan pertama yang paling mencolok yaitu adalah Partai Komunis Indonesia. Didirikan pada tahun 1924, merupakan partai tertua yang pernah berdiri di Indonesia. Tetapi tahun 1966 PKI harus dibubarkan. Ya, PKI harus dibubarkan karena terlibat dalam gerakan 30 September 1965 atau G30S PKI, yaitu suatu upaya kudeta yang menewaskan 6 orang jenderal, 1 perwira TNI AD, dan beberapa orang lainnya. Akibat dari gerakan ini timbul gejolak ketidakpuasan rakyat dan menuntut Tritura pada tahun 1966. Yang intinya di baris terakhir, PKI dianggap sebagai organisasi terlarang di wilayah Indonesia sehingga harus dibubarkan. Selain itu, alasan dibubarkannya PKI adalah karena ideologi komunisme sangat bertentangan dengan ideologi Indonesia yaitu Pancasila. Ini perlu kita garis bawahi bahwa tidak boleh ada ideologi komunisme di Indonesia. Ya, karena bertentangan dengan ideologi Pancasila sampai kapanpun. Lanjut. Nah, ini tadi alasannya ya. Komunisme itu ya bertentangan dengan Pancasila, ideologi bangsa Indonesia. Tantangan selanjutnya, lanjut. Yaitu yang mungkin kita ketahui bersama, ya, hidup di zaman saat ini, HTI dibubarkan. Pemerintah memutuskan membubarkan dan melarang kegiatan yang dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan Hizbut Tahrir Indonesia, yaitu pada Senin, tanggal 8 bulan 5 tahun 2017. Pada saat itu Menko Polhukam Pak Wiranto mengatakan bahwa kegiatan HTI terindikasi kuat bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana diatur dalam UU Ormas. Lanjut. 3 alasan pemerintah membubarkan HTI ya. Alasan pertama, tidak melaksanakan peran positif. Alasan kedua, ini tadi ya, HTI terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, asas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Kalau kita paham mungkin ada di selabaran HTI ya, sebelum tahun 2017 biasanya ada kata-kata khilafah. Ini yang dipermasalahkan oleh karena bertentangan dengan dasar negara Indonesia yaitu Pancasila. Lanjut, tantangan yang ketiga setelah lahirnya Pancasila adalah FPI. Ada 6 yang menjadi pertimbangan pemerintah memutuskan untuk membubarkan dan menghentikan kegiatan FPI. Ini yang pertama, adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan atau Ormas. Dimaksudkan untuk menjaga eksistensi ideologi dan konsensus dasar negara yaitu Pancasila. Intinya dianggap FPI itu bertentangan dengan ideologi dasar Pancasila. Dan ada 6 alasan yang lainnya. Lanjut. Teman-teman sekalian, PKS sebagai partai politik ya juga harus mematuhi undang-undang dan dasar negara Pancasila. Menurut pasal 10 UU Partai Politik ya, UU nomor 2 tahun 2008, tujuan umumnya partai politik adalah mewujudkan cita-cita nasional. Ya, tidak boleh ada cita-cita lain selain cita-cita nasional. Dan PKS mewujudkan cita-cita nasional. Yang kedua, menjaga dan memelihara keutuhan
keutuhan NKRI. PKS menjaga dan memelihara keutuhan NKRI. Yang ketiga, tujuan umum partai PKS mengembangkan kehidupan demokrasi berdasar Pancasila. Dan yang keempat, mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, serta tujuan khususnya meningkatkan partisipasi politik bagi anggota dan masyarakat. Ya, kita terjun sebagai anggota dewan, kita terjun sebagai wali kota dan lain sebagainya. Itu salah satu partisipasi politik ya, teman-teman. Yang kedua, tujuan khususnya memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, dan terakhir membangun etika dan budaya politik. Lanjut. Kita PKS harus menghormati konsensus bernegara. Ya, umat Islam terikat oleh kesepakatan ya, di zaman-zaman BPUPKI menyepakati Pancasila. Kecuali kesepakatan yang menghalalkan perkara yang haram atau mengharamkan perkara yang halal. Yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Haram mengkhianati konsensus nasional. Lanjut. Tujuan negara, ya, ada dasar negara berupa Pancasila dan cita-cita nasional, merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Lanjut. Menurut pasal 11 UU Partai Politik, UU nomor 2 2008, sebagai sarana pendidikan politik, sebagaimana yang kita lakukan sekarang, ini adalah sarana untuk pendidikan politik, penciptaan iklim kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa, penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik, partisipasi politik warga negara Republik Indonesia, rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik. Lanjut. Cita-cita politik PKS mewujudkan Indonesia menjadi negara yang membawa misi rahmat keadilan bagi segenap umat manusia, agar bangsanya menjadi kontributor peradaban manusia dan buminya menjelma menjadi taman kehidupan yang tentram dan damai. Ini tertuang dalam platform PKS. Lanjut. Visi dan misi PKS, visinya menjadi partai pelopor dalam mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pembukaan UUD NRI 1945, dan misinya menjadikan partai sebagai sarana perwujudan masyarakat madani yang adil, sejahtera, dan bermartabat dalam keutuhan NKRI yang berdasar Pancasila. Lanjut. Alhamdulillah, teman-teman sekalian, itu cerita ya, saya bercerita dari sebelum lahirnya Pancasila, teman-teman. Ternyata diawali oleh kedatangan bangsa Jepang yang ingin menguasai Indonesia. Di tengah-tengahnya bangsa Jepang mengalami kekalahan oleh sekutu, dan alhamdulillahnya sudah menyiapkan kemerdekaan untuk Indonesia melalui BPUPKI. Setelah BPUPKI selesai tugasnya, ada badan baru yaitu PPKI yang rapat tanggal 18 Agustus mengesahkan dasar negara dan lain sebagainya. Ada juga yang terakhir setelah Pancasila lahir, ternyata ada banyak tantangan, ya, ada ormas-ormas, ada partai, ada intinya menyeleweng ya, menyelentang dari dasar negara Pancasila ya, dan itu wajib dibubarkan. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya. Demikian ceramah atau materi yang dibawakan oleh Ustaz Bapak Haji Ahyad Habril Ulum. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Acara selanjutnya kita tanya jawab. Ya. Oh ya, sebelumnya saya mengingatkan untuk presensi. Linknya ada di kolom chat, silahkan. Silahkan yang mau bertanya, mau secara langsung atau pakai di chat atau di raise hand. Silahkan.
Silahkan. Silahkan, ada yang chat? Nah, ini ada chat, bentar. Oh, belum, prosensi. Ya, ada? Oke, Pancasila merupakan dasar negara kita, sehingga benar-benar kita paham bahwa PKS tidak melenceng. Ya, kita tahu bagaimana tujuan PKS, visi misinya. Itu yang menguatkan kita dalam bergerak. Ya, ada? Atau mungkin ya karena sejarah ya, berbicara tentang sejarah. Kalau sejarahnya oke gitu ya, tapi kalau ya ini tadi, karena generasi muda benar-benar nih harus paham, jangan sampai salah menerjemahkan. Ada yang ingin disampaikan atau mungkin pertanyaan? Tidak ada? Oke, sebentar. Ada? Gimana, Ustadz? Ini sepertinya jelas. Semoga paham semuanya ya. Semoga paham semuanya. Artinya benar-benar bahwa PKS dan PKS itu mengakui Pancasila sebagai dasar negara yang sebenarnya gitu. Jadi bukan kita sendiri bingung gitu ya. PKS kok tidak berpancasilais gitu ya. Sama. Oke, tidak ada yang ditanyakan. Gimana Bu? Ya. Monggo, Bu Nur. Enggak, saya lihat. Kalau gitu saya coba tanya nih, Ustadz, bagaimana implementasi Pancasila itu sendiri dengan keadaan di negara kita, Ustadz? Pancasila di situ disebutkan bahwa berkeadilan sosial, ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial yang bagaimana, Ustadz? Yang bisa kita sebagai orang PKS atau mungkin sebagai awalan ya, baik orang PKS atau mungkin rakyat yang sebenarnya, apakah sudah berjalan keadilan itu untuk kita, Ustaz? Oke, Pak Win. Ya. Kita berbicara tentang keadilan, teman-teman sekalian. Mungkin akhir-akhir ini sepertinya keadilan itu belum hadir ya di tengah-tengah kita, teman-teman sekalian. Ada yang menyatakan hukum itu tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Ya, mungkin itu yang terjadi sekarang kondisinya di Indonesia, bahwa
ketika kita berhadapan dengan hukum dan yang berhadapan adalah masyarakat kecil, maka keadilan itu sangat tajam sekali, sangat adil kan. Tetapi ketika yang apa namanya, yang mendapat perkara orang-orang besar, maka itu tidak sebanding ya apa yang seharusnya didapatkan. Beda dengan apa yang kita cita-citakan. Mudah-mudahan, mohon doanya ketika PKS nanti memimpin bangsa ini, siapa tahu 2024 menjadi presiden ya, salah satu kader dari PKS, dan keadilan itu bisa terwujud sesuai dengan nama partai kita, itu Partai Keadilan Sejahtera. Selain keadilan yang kita utamakan, kesejahteraan juga menjadi visi misi utama kita. Itu mungkin Pak Win. Iya. Iya, Ustaz. Semoga ya kita berharap, bercita-cita bagaimana pemimpin-pemimpin atau pejuang-pejuang kita atau pejuang-pejuang kita itu benar-benar berharap atau bercita-cita dengan adanya yang tertuang dalam Pancasila, kan berharap penuh itu untuk bahwa masyarakat besok di Indonesia itu berkeadilan ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada? Oke, kalau memang tidak ada, ya sudah. Oke, Ustaz. Akhirnya kita sampai di penghujung acara. Ya, mari kita tutup acara kita hari ini dengan istighfar dan doa akhir majelis. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Terima kasih Bapak Ahdiat Sabril Ulum dan saya selaku pembawa acara. Jika terdapat salah kata ataupun sikap yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.